Oke, kita akan lanjutkan perbicaraan tentang ruang vektor real. Yaitu kita akan lihat satu buah komponen yang tidak kalah pentingnya juga tentang basis ya. Jadi di sini kita akan membicarakan khususnya basis dan dimensi dari suatu ruang vektor real dan bagaimana caranya membuat basis pada Rn, khususnya ruang vektor Rn, apabila diberikan himpunan vektor-vektor. Pertama-tama kita berkenalan dulu dengan basis. Jadi basis itu sebenarnya adalah himpunan yang tentunya himpunan bagian dari suatu ruang vektor. Di sini sebutlah himpunannya itu B. Dia himpunan bagian dari ruang vektor V apabila dia bebas linier si B-nya dan dia juga harus membangun V. Ya, kedua istilah ini sudah kita kenal ya sebelumnya ya. Jadi tinggal kita cek apakah himpunan yang diberikan ini memenuhi dua sifat ini, harus memenuhi dua-duanya. Jika iya, maka dia disebut basis untuk ruang vektor V. Beberapa contoh yang terkenal dari ruang vektor yang terkenal juga. Jadi ada beberapa basis yang disebut sebagai basis baku atau basis standar gitu ya. Jadi contoh yang paling terkenal ini untuk R3 biasanya kita sudah mengenal vektor-vektor IJK ya. Vektor I biasanya isinya 100, vektor J itu 010 dan vektor K itu 001 ya. Ini adalah basis baku untuk R3. Basis baku adalah basis yang biasanya digunakan atau basis standarnya. Untuk Rn kita mengenalnya dengan notasi E1, E2 sampai En yang sebenarnya sama saja. Jadi E1 berarti dia bernilai 1 di unsur yang 1 gitu. Ya, E2 berarti dia bernilai 1 di unsur yang kedua, sisanya 0. Dan seterusnya ya. Jadi sama saja sebenarnya, ini hanya perluasannya saja di dalam R3. Dan untuk Pn, ini ruang vektor polinom berderajat paling tinggi n. Kita akan punya basis bakunya adalah 1x, x kuadrat, bla 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 sampai x pangkat n. Dan untuk matriks, ini saya beri contoh M22. Bentuknya adalah basis bakunya, ini tinggal diselang-selingkan saja. Salah satu unsurnya 1, sisanya 0 begitu ya. Jadi di sini 1000, 0100, 0010, 0001. Harusnya Anda juga bisa membayangkan bagaimana basis baku untuk ruang M kali N begitu ya, matriks ukurannya M kali N. Ya tentunya Anda tinggal membuat sebanyak M kali N buah matriks yang isinya salah satunya unsurnya 1, sisanya 0 di masing-masing komponen gitu ya kira-kira. Nah, tadi kita sudah melihat dia basis baku. Jadi basis-basis ini atau himpunan ini merupakan basis baku. Basis yang sering digunakan. Tentunya mereka bisa dicek bahwa mereka bebas linier dan membangun ruang vektor masing-masingnya. Nah, sekarang kita akan lihat basis yang tidak standar begitu. Misalkan saya punya himpunan B ini. Di sini kita akan menunjukkan bahwa B ini merupakan suatu basis untuk R3. Pertama-tama kita perlu menunjukkan bahwa B ini bebas linier. Bebas linier artinya saya punya kombinasi linier sebagai berikut, disamadengankan dengan vektor 0, harus punya solusi atau jawab yang trivial, yaitu C1-nya 0, C2-nya 0, C3-nya 0, dan hanya itu saja solusinya. Artinya saya bisa susun ruas kiri menjadi seperti ini, dan saya akan peroleh SPL berikut. Di sisi lain, saya juga harus mengecek bahwa B ini membangun R3. Ya. Dan untuk membangun R3, saya akan pilih vektor sembarang, lebih tepatnya mengambil vektor sembarang, B1, B2, B3, ini anggota di R3. Saya harus punya C1, C2, C3-nya. Jadi intinya jika saya lakukan hal yang serupa dengan yang sebelumnya, saya susun ruas kirinya seperti ini, saya akan punya SPL ini. Dan SPL ini diharapkan mempunyai jawab. Terserah mau jawabnya tunggal atau mau jawabnya banyak, yang penting harus punya jawab begitu. Dan kita lihat dari kedua syarat yang kita punya ini ya, bebas linier dan membangun, kita mempunyai SPL dengan
matriks koefisien yang sama persis, yaitu matriks A ini. Tentunya kita bisa mengecek apakah SPL itu mempunyai solusi atau tidak, yaitu dengan cara menggunakan determinan. Setelah dihitung determinannya, ini bisa diverifikasi bahwa determinannya tidak nol. Jika kita punya determinan dari suatu matriks koefisien suatu SPL itu tidak nol, artinya solusinya tunggal. Solusi dari SPL tersebut tunggal. Jadi jika kita lihat solusi SPL ini tunggal, artinya ada C1, C2, C3 yang memenuhi. Tidak perlu tahu kita C1, C2, C3-nya apa, yang penting ada dan tunggal. Dan yang ini solusinya juga tunggal. SPL homogen kita ini solusinya tunggal. Artinya C1, C2, C3 yang dipenuhi hanya 0 saja. Jadi dengan menggunakan determinan, kita berhasil membuktikan dua sifat sekaligus. Jadi kita bisa bilang SPL apapun ruas kanannya akan selalu mempunyai jawab yang tunggal. Jika SPL-nya homogen, kita akan punya jawab yang trivial. Jadi kita bisa langsung simpulkan bahwa B itu merupakan suatu basis untuk R3. Nah, di sini mungkin perlu sedikit jeli. Di sini saya akan gunakan kata suatu. Karena basis untuk R3 yang kita lihat itu tidak tunggal, ya. Kan ada basis yang lainnya, itu basis baku yang tadi IJK. Jadi secara umum basis itu memang tidak tunggal, gitu ya, tidak tunggal. Namun basis yang seperti apa saja yang bisa, maksud saya himpunan apa saja yang bisa menjadi basis, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari contoh yang sebelumnya, kita punya satu buah teorema. Jadi himpunan di sini ini khusus ya, ini B-nya ini adalah U1, U2 sampai UN. Ini adalah suatu basis dari ruang vektor V apabila SPL ini mempunyai jawab tunggal. Atau yang sebelumnya kita punya SPL-nya A dikali C1, C2, C3 sama dengan ruas kanannya. Ruas kanannya terserah apa gitu ya. Di sini U-nya terserah ya. Untuk setiap U di ini maksudnya di V ya, ruang vektor V. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat basis yang khusus. Jadi di sini mengingat-ingat lagi pembicaraan kita tentang SPL atau sistem persamaan linear. Kita bisa saja menemui sistem persamaan linear yang mempunyai solusinya banyak begitu. Nah, solusinya banyak biasanya kita menggunakan parameter ya biasanya ya. Nah, di sini jika kita kumpulkan, mungkin ini cuma perkenalan istilah saja. Jadi dulu kita mengenalnya sebagai himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian adalah himpunan dari solusi-solusi yang memenuhi sistem persamaan linear. Sekarang kita sebut dia sebagai ruang solusi. Nah, ruang solusi ini tentunya bisa kita cari basisnya. Contohnya sebagai berikut. Misalkan kita punya SPL homogen ini, kita bisa menentukan ruang solusinya terlebih dahulu dengan cara menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan ya. Di sini saya bisa peroleh langsung dalam matriks echelon baris reduksi. Ini eliminasi Gauss-Jordan ya. Maka dari itu saya akan punya X1-nya minus X3 dan X2-nya minus X4. Jadi saya punya dua parameter ya. Saya misalkan X3-nya S dan X4-nya T. Akibatnya saya akan punya solusinya bisa dituliskan sebagai berikut. Ya. Nah, vektor-vektor ini menjadi unsur dari basis ruang solusi yang kita punya. Kenapa? Karena ruang solusinya adalah isinya vektor-vektor yang seperti ini. Berarti dia bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari ini dan ini. Dengan koefisiennya atau skalarnya adalah S dan T-nya. Gitu ya. Jadi kita sudah langsung, ini di sini kita langsung peroleh sifat membangunnya. Ya, sifat membangunnya. Namun bebas linearnya juga tentunya kalian bisa coba cek juga bahwa yang terpenuhi hanya S-nya 0 dan T-nya 0 untuk membuat kombinasi linearnya sama dengan 0. Jadi cukup mudah untuk menentukan basis ruang solusi bahwa kita cukup pisahkan saja per parameternya ya. Nanti kita akan peroleh vektor-vektor pembangunnya. Jadi ini suatu basis ruang solusi yang bisa kita peroleh adalah vektor ini dan vektor ini. Tentunya Anda bisa peroleh ruang solusi yang berbeda atau basis ruang solusi yang berbeda dengan pemisahan parameter yang
Mungkin berbeda, misal yang mungkin Anda misalkan S1-nya atau X2-nya dan lain-lain, gitu ya. Jadi banyak jawaban yang mungkin di sini. Selanjutnya kita akan melihat topik tentang dimensi yang sebenarnya cukup sederhana. Kita terkadang juga sering mengucapkan kata ini ya. Misalkan kita melihat R3. R3 ini kan di ruang begitu ya. Ini kan dimensinya 3 gitu. 3 dimensi. Nah, apa itu dimensi secara sudut pandang aljabar? Jadi di sini kita lihat, misalkan kita punya ruang vektor real V gitu ya. Kita sebut dia sebagai berdimensi hingga apabila V itu ruang 0. Ruang 0 itu adalah ruang vektor yang isinya hanya vektor 0 saja. Atau basisnya mempunyai dimensi, atau lebih tepatnya banyaknya vektor dalam basis itu berhingga. Ya. Nah, banyaknya vektor dalam basis kita sebut sebagai dimensi dari ruang vektor. Biasanya simbolnya menggunakan dim seperti ini ya. Ini banyaknya vektor dalam basis. Di sini kita tentunya mengingat bahwa basis itu tidak tunggal ya, bisa banyak. Nah, sekarang kita coba batasi basis apa saja sih yang sebenarnya yang mungkin untuk satu buah ruang vektor. Pertama-tama kita akan lihat beberapa teorema ya, teorema. Jadi ada B di sini U1 sampai UN, ini suatu basis untuk ruang vektor V. Kita sudah tahu ya. Dan berarti di sini secara tidak langsung dimensi V-nya itu N ya. Karena ini ada N buah vektor. Misalkan saya punya di sini bilangan, maksud saya himpunan P, ini W1, W2 sampai WM begitu. Dan yang saya tahu M-nya lebih besar dari N. Maka langsung bisa saya simpulkan bahwa P-nya tidak bebas linear. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari teorema ini ada akibatnya. Jadi misalkan kamu punya dua buah basis yang berbeda untuk suatu ruang vektor B1 dan B2. Maka banyaknya vektor itu pasti sama. Banyaknya vektor pada B1 dan banyaknya vektor pada B2 itu pasti sama. Ya, itu pasti sama. Jadi dimensi dari V itu dijamin selalu sama untuk basis yang berbeda-beda. Jadi tidak masalah Anda mau menghitung banyaknya vektor dalam basis yang mana saja, karena basisnya pasti sama banyaknya jika berbeda. Maka dari itu saya bisa menghitung dimensi dari ruang vektor yang terkenal, karena kita bisa menghitung saja banyak vektor dari basis bakunya saja ya, basis bakunya saja. Untuk Rn kita tahu basis bakunya ada E1, E2 sampai En ya. Ini banyaknya vektor ada N, berarti dimensinya adalah N. Sedangkan untuk Pn, ruang polinom, kita ingat basis bakunya adalah X1X, X kuadrat, dan seterusnya sampai X pangkat N. Hati-hati, di sini ada N plus 1 buah vektor ya. Ada X pangkat N min 1, bla bla bla, sampai X, ditambah ini, X pangkat 0 ya. Sebenarnya ini 1, ini konstanta. Jadi dimensinya adalah N plus 1, hati-hati. Dan untuk matriks, ruang matriks yang ukurannya ini M kali N, ada M kali N buah matriks yang ada di dalam basisnya ya. Jadi dimensinya adalah M kali N. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat juga ruang yang lain yang sebelumnya kita sudah bahas ya, bagaimana cara membuat ruang solusi dari suatu SPL homogen. Ini contoh yang sebelumnya kita lihat. Ini basis yang sudah kita peroleh sebelumnya. Di sini kita bisa langsung simpulkan saja jika ditanyakan basis, maksud saya dimensi dari ruang solusi, maka dari itu dia adalah banyaknya vektor dalam basis, yaitu 2. Jadi dimensinya adalah 2 ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat beberapa akibat jika kita melihat dalam sudut pandang dimensi ya. Misalkan saya punya himpunan B, di sini U1 sampai UN, ini himpunan N buah vektor yang sudah bebas linear. Di sini saya punya juga ruang vektornya dimensinya N. Nah, jadi di sini kalau saya sudah punya dia bebas linear, dan dimensinya sudah kita ketahui dia N, maka dia langsung membangun P, tanpa perlu kita cek lagi. Dan ini kebalikannya juga ya. Jadi jika saya tahu tadi B ini himpunan N buah vektor yang membentang atau membangun V dengan dimensinya juga N, maka dia juga bebas linear.
Jadi keuntungannya apa di sini? Keuntungannya jika kita sudah tahu dimensi dari ruangnya dan kita sudah tahu banyaknya vektor yang misalkan kita mau cek basisnya, cukup buktikan salah satu dari bebas linear atau membangun saja. Jadi sifat yang satunya lagi sudah bisa diperoleh dengan gratis istilahnya gitu. Nah, di sini ada kasus ketiga, misalkan saya punya B-nya ini K buah vektor isinya yang bebas linear. Dan dimensinya V ini N, dan K-nya ini kurang dari N. Maka di sini B-nya bisa ditambah vektor-vektor lainnya agar bisa dibikin atau dibuat menjadi suatu basis untuk V. Begitu. Jadi masih bisa ditambah ya. Karena di sini yang belum terpenuhi adalah sifat membangunnya. Dan apabila dimensinya ini tidak cocok, maksudnya di sini banyaknya vektornya hanya K, namun dimensi V-nya ini N, N-nya lebih besar. Berarti perlu ditambahkan sebanyak di sini N min K buah vektor lainnya gitu ya, agar bisa diperoleh menjadi suatu himpunan yang membangun atau membentang V. Contohnya ini yang sebelumnya ya. Jadi saya sudah tahu dia ini basis, maksud saya yang saya mau cek adalah ruang vektor R3 yang punya dimensi 3. Terus saya tahu yang mau saya cek basisnya adalah 3 buah vektor di sini. Berarti saya cukup cek salah satu saja. Misalkan B-nya bebas linear atau B-nya mau membangun R3. Cukup cek salah satu sifat saja. Misalkan saya mau mengecek dia bebas linear, berarti saya tidak perlu mengecek dia membangun, dia langsung jadi basis. Karena ini bisa diperoleh secara gratis dari yang ini ya. Sifat pertama dari teorema. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu membuat basis dari suatu himpunan. Gitu. Jadi, yang sudah kita tahu, ini apa sih? Gitu ya. Jadi, kita punya basis, maksud saya himpunan, U1 sampai UK, gitu. Jadi, ini adalah K buah vektor, dan dimensi dari ruang vektornya N. Yang sudah kita tahu adalah sebagai berikut. Kalau K-nya kurang dari N, berarti dia tidak membangun. Ini seperti poin ketiga dari teorema yang sebelumnya. Kalau K-nya lebih besar dari N, membangun sih mungkin membangun, tapi dia pasti bergantung linear. Itu yang pasti dijamin. Nah, yang menjadi basis untuk V harusnya kan sama ya K dengan N. Tapi yang saya bilang di sini masih mungkin gitu ya. Karena ya belum tentu bebas linear, belum tentu membangun, jadi perlu dicek ulang. Ya. Jadi saya sebut di sini masih mungkin menjadi kandidat basis untuk V. Nah, sebagai contoh, bagaimana cara mengecek dia basis gitu? Tentunya kembali lagi mengecek dia harus membangun dan bebas linear ya. Misalkan saya punya di sini span atau perentangnya ini adalah sebagai berikut ya, S-nya ya. Ini adalah vektor di R4 gitu. Cuma di sini hati-hati, ini bukan mengecek untuk basis untuk R4 ya, tapi ini mengecek basis untuk W, ini span S ya. Pertama-tama tentunya kita harus mengecek apakah himpunan ini sudah bebas linear dan membangun gitu ya. Jadi kita sendiri tidak tahu ya dimensi dari W ini. Jadi bukan langsung sembarangan menggunakan teorema yang sebelumnya. Kita harus mengecek seperti biasa. Ternyata kita cek di sini ya, saya cek bebas linear dan Anda bisa menjabarkan detailnya sendiri ya di sini eliminasi Gauss-nya. Ini bisa diperoleh bentuk echelon matrix. Terreduksinya adalah sebagai berikut. Jadi saya punya ini tidak bebas linear ya. Saya punya C1-nya 0, sudah bagus, sudah 0. Namun C2-nya bergantung dari C4 dan C3-nya juga bergantung dari C4. Berarti dia sudah bukan basis. Bagaimana caranya membuat biar dia jadi basis? Caranya adalah kita buang, di sini kita lihat C2, C3, C4 ya, di sini yang saling bergantung. Berarti kita cukup buang salah satu dari vektor ini, atau yang ini. Karena vektor yang C1 sudah aman, karena dia sudah disamadengankan 0. Sudah dapat solusinya sama dengan 0. Di sini saya akan coba buang vektor yang kedua. Apa yang terjadi? Yang terjadi Anda bisa cek
sebagai berikut ya. Jadi saya punya himpunan S aksen, dia menjadi himpunan yang bebas linear ya. Tentunya di sini karena dia sudah span ya, ini sudah dilihat ini span, berarti dia pasti membangun ya, sudah pasti membangun. Maka dari itu S aksen ini pasti suatu basis untuk W. Berarti dimensi W bukan 4 tapi 3 ya, karena kita sudah membuang vektor yang kedua. Jadi kita perlu berhati-hati untuk pembuatan basis ya. Pembuatan basis kita harus mengecek syarat tersebut ya, bebas linear dan membangun.